Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 16 Maret 2026 dengan judul Sabat dan Penglihatan Apokaliptik bagian kelima. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik mengasihi dan mencintai kami sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Pagi ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengar segala doa dan permohonan kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Beberapa hari terakhir ini, kita telah merenungkan perkembangan teologi pertentangan besar yang diulas oleh Joseph Bates pada awal tahun 1847. Ia telah sampai pada kesimpulan bahwa apa yang menjadi gerakan Sabatarian Adventist bukanlah sekadar dorongan lain menuju pembentukan denominasi lain, melainkan pergerakan nubuatan. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah bahwa tema pertentangan besar berakar secara kuat dari kitab suci. Banyak orang beranggapan bahwa hal itu berawal dari tulisan-tulisan Ellen G. White. Sejak 7 April 1847, ia juga menyoroti ajaran itu. Tetapi, laporan tentang penglihatannya sehubungan dengan topik itu merupakan penguatan atas pendalaman Alkitab oleh Bates dan bukan sebagai asal mulanya. Mari kita amati penglihatan yang paling awal tentang pertentangan besar. Saudara Bates yang terkasih, tulisnya pada tanggal 7 April 1847. Sabat lalu kita bertemu dengan saudara-saudara terkasih di sini. Tak lama kemudian saya keluar dari perkara-perkara duniawi dan diselimuti oleh suatu penglihatan tentang kemuliaan Allah. Setelah melihat kemuliaan bilik yang kudus, Yesus mengangkat tabir kedua dan saya masuk ke bilik yang maha kudus. Di dalam bilik yang maha kudus saya melihat tabut. Di dalam tabut itu ada loh-loh batu. Yesus membukanya dan saya melihat 10 perintah di atasnya yang ditulis dengan jari Allah. Di satu loh batu ada 4 perintah dan di loh batu lainnya ada 6 perintah. 4 perintah di loh batu pertama bersinar lebih terang daripada 6 perintah lainnya. Namun perintah keempat, perintah sabat bersinar lebih terang dari semuanya. Karena sabat dikhususkan untuk ditaati demi menghormati nama Allah. Saya melihat bahwa Allah tidak mengubah sabat, karena Dia tidak pernah berubah. Saya melihat bahwa sabat yang kudus adalah dan akan menjadi tembok pemisah antara Israel sejati milik Allah dan orang-orang tidak percaya. Dan bahwa sabat adalah pertanyaan besar untuk menyatukan hati orang-orang kudus Allah yang terkasih yang sedang dalam penantian. Yang melanjutkan dengan mencatat bahwa pemberitaan sabat dengan setia dan pemeliharaannya akan menjadi pekebaran yang kuat. Tetapi bahwa pada permulaan masa kesusahan itu akan mendatangkan penganiayaan, bahkan sampai pada titik di mana semua orang yang tidak mau menerima tanda binatang itu dan gambarnya tidak dapat membeli atau menjual. Penglihatan itu berakhir dalam penganiayaan, lalu pembebasan pada saat kedatangan Yesus yang kedua di awan putih yang besar. Bapa, kami menantikan awan itu dengan segala makna dan berkat-Nya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami.
Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.